wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SSB Negeri 2 Sasaran, Ibu Wali SSB PD, yang menghormati Kepala Perusahaan, Kepala Kurikulum, Aswa SSB, kemudian Kepala Kesiswaan, Ibu Hedi Indra Susmantro SSDPD, serta Bapak Ibu sekalian yang sangat kami banggakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 2 Februari 2023, kita bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan atau diadakan oleh calon guru penggerak yang alhamdulillah beliau sendiri berasal dari sekolah kita SSB Negeri 2 Sasaran, yaitu Ibu Indra dan Ibu Hedi Indra Susmantro SSB PD. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kegiatan merupakan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak pada angkatan 7. Mari kita memulainya dengan pembacaan doa kepada Bapak FNP SSB disilakan. Ya Bapak Ibu, kita takutkan dulu sebagai bersama. Marilah kita berdoa untuk doa yang saya bawakan hari ini dalam agama Islam yang lain bisa menyelesaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan minanar wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal wa anna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu yang berhormati, selanjutnya sambutan Ibu Kepala SSB Negeri 2 Sasaran kepada Ibu Wakil SSB PD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu urusan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, humas pada SSB di 2 Sasaran, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu calon kegiatan yang bersifat bagaimana pola pikir dan kebanggaan jati diri kita sebagai seorang pendidik. Sehingga melalui refleksi itu kita menjadi pendidikan dari diri sendiri, tetapi kita berkolaborasi baik di lingkungan sekolah ini maupun dengan teman-teman guru yang ada di sekolah-sekolah lain dan biarkan kita sini. Atau pada saat ini juga karena sudah ada digital pada ibu, mari kepada ibu bisa belajar
bisa berbagi di dalam platform Merdeka Belajar Bapak dan Ibu. Berulang kali saya setiap saat tekankan untuk Bapak dan Ibu semua, jangan sampai kita menjadi seorang guru yang sampai dengan hari ini dan sampai dengan kegiatan ini kita belum pernah sama sekali membuka yang namanya platform Merdeka Belajar yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya kegiatan kita sehari-hari di sekolah kepada ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur pertama-tama saya sampaikan aturkan pada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam atas perkenanannya. Kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir dalam kegiatan saya kali ini, yaitu penerapan atau berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Untuk itu pertama-tama saya sampaikan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada para kepala usaha serta rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbagi hal baik ini. Saya duduk di depan bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu semua, tapi saya ingin berbagi hal baik yang saya peroleh dalam pendidikan yang saya jalani ini. Mudah-mudahan kedepannya kita semua dapat mengambil hal baik atau hal-hal yang positif dari apa yang saya bagikan. Kita mulai saja. Saya akan memutar salah satu video yang tadi telah saya bagikan di grup WA. Tadi kita lihat bahwa ada beberapa poin ya, ada di situ katanya jangan simpan jadi guru, ada kata disiplin. Kadang-kadang kita sebagai guru karena kita juga manusia, ada hal-hal yang menghambat kedisiplinan kita. Kemudian ada juga di sini tentang tata kelas, semuanya ini ada hubungan dengan materi yang akan saya bawa. Ya, di situ buatlah kesepakatan, bukan menentukan. Kita kembali kepada materi saya. Ya, yang akan saya bagikan hari ini konsep-konsep kuncinya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian sistem positif, lalu kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada juga kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga diskusi. Video PowerPoint saya kebetulan bentuknya video, jadi saya mohon maaf kalau saya pause. Kita ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Dari video tadi kita bisa lihat bahwa
kadang-kadang kita sebagai guru juga masih sering terlambat, masih kurang disiplin. Padahal kita harap siswa itu harus disiplin, pokoknya harus disiplin. Ternyata kita juga kadang-kadang karena kita satu dan lain hal, kita guru juga begitu. Kadang-kadang kita masih datang telat atau berusaha lebih awal tapi dengan ingin mendapat ujian dari kelas sekolah, atau berbuat yang baik hanya untuk mencari nama, ujian dan sebagainya. Nah, di sini bagaimana kita bisa melakukan perubahan paradigma belajar? Karena dari kita dulu, kita sebagai guru memberi contoh kepada siswa. Di mana kita ini pokoknya kita belajar cara yang lebih baik. Kalau kemarin saya agak terlambat, berarti mulai ke depannya saya akan belajar bagaimana berusaha berubah. Mungkin agak lebih awal datangnya, bagaimana berperilaku juga yang baik kepada siswa dan sebagainya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang tadi stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan yang perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi berubah bagaimana kita memandang dunia. Jadi semua itu dimulai dari kita punya pola pikir. Saya lagi. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat tentang bagaimana itu yang stimulus respon dan bagaimana yang realitas yang harus kita lakukan. Kalau menurut stimulus respon, kita itu melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan kebutuhan. Padahal yang seharusnya pemikiran kita harus berubah, pemikiran kita harus semua orang itu berbeda. Lalu stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita sebagai guru berpandangan bahwa pemikiran kita masih sama, siswa juga begitu. Padahal tidak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kemudian stimulus respon yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya tidak bisa. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu ada juga orang lain yang bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya harus hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi jangan karena mau dapat apa dari kepala sekolah, ujian dan sebagainya, saya yang berubah diri, tapi tidak bukan begitu. Iya. Saya lanjut lagi. Saya masuk ke poin yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah sesuatu yang bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang berkewajiban sekeras-kerasnya. Jika ingin melakukan self-disiplin, wajib kita berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Searah dengan Ki Hajar Dewantara, Diana Gosen juga dalam bukunya Restructuring School mengartikan bahwa disiplin berasal dari kata yang artinya belajar, atau juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Jadi seseorang harus bisa belajar ke arah tertentu dengan sendiri memotivasi dan membangun motivasi dari dalam dirinya atau dalam bentuk intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Biasanya kita kalau dengan kata disiplin, kita menghubungkannya dengan disiplin itu tata tertib, atau disiplin itu sesuatu yang harus kita lakukan secara teratur dan kepatuhan pada suatu peraturan. Kadang-kadang juga apabila kita tidak melaksanakan suatu disiplin atau siswa tidak disiplin, kita memberi hukuman. Padahal sebenarnya itu adalah salah.
sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi kita namakan nilai-nilai tersebut yaitu sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku itu dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai universal tersebut. Nilai-nilai itu dari mana? Yaitu dari dalam dirinya. Itu yang ingin kita keluarkan dari diri siswa. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sebutkan ada dalam suatu contoh dalam pendidikan juga. Ini nilai-nilai pendidikan universal itu adalah merupakan kayu besar dari sikap dan perilaku kita atau merupakan fondasi dari kita berperilaku. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang tadi saya sebutkan, salah satu contohnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya. Saya lanjut kepada bagian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini kita sebagai manusia ada punya dasar atau yang membangun kita memotivasi diri kita. Yang pertama, motivasi yang paling dasar biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita disiplin hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang paling bagus atau yang paling tinggi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, jadi untuk menjadi diri kita sendiri. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu akan kita hubungkan konsep disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol yang tadi, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita lihat siswa ini kadang-kadang dia sering nakal atau sering mencari perhatian, itu dia punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nanti kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Kadang-kadang kita sering bingung. Saya sering begitu, apalagi menghadapi anak-anak yang murid-murid kita yang di kelas B atau juga kelas A yang sering cari perhatian. Itu kira-kira kenapa saya sering bertanya-tanya. Jadi di situ baru saya sadari ternyata dia ingin memenuhi dia punya kebutuhan. Jadi mungkin di rumah dia saya ambil yang kasih sayang dan rasa diterima. Di rumah mungkin dia kurang diperhatikan oleh mama dan bapak, jadi kadang-kadang dia sering bikin usil atau juga ganggu teman, itu dia ingin mencari perhatian. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kadang-kadang murid kita timbulkan atau tunjukkan pada kita yang tidak kita sadari. Dia ternyata sedang memenuhi dia punya kebutuhan dasar. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai pemimpin? Bukan posisi kontrol guru ini terbagi atas 5.
kita lihat yang dapat diterapkan oleh guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Kita kebanyakan, saya juga ada di poin 2, poin 3, dan poin 4, 5. Mungkin sama. Padahal sebenarnya tidak boleh, hanya satu posisi saja yang harus kita pegang. Sekarang semua pakai aturan, ada undang-undangnya dan segala macam. Jadi penghukum kalau bisa dapat kurangi. Lalu membuat rasa bersalah kita hilangkan juga. Sebagai teman bolehlah, tapi lebih bagusnya sebagai manajer. Di mana manajer ini Bapak Ibu, kita bersifat sebagai pengatur, penuntun. Jadi kita tidak semata-mata menyalahkan atau memberi vonis supaya siswa apa yang dia lakukan itu salah. Jangan salah, pasti dia terlambat karena ada satu dua alasan. Jadi bagaimana atau putar dia kembalikan, jadi besok mau bikin bagaimana supaya dia terlambat. Nanti ada videonya di belakang yang saya praktekkan atau saya bikin videonya dengan kita punya model yaitu ini dan siswa kelas 9. Lanjut. Yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Setelah kita kembali ke kelas, mengapa keyakinan kelas lebih perlu bukan peraturan kelas. Jadi di guru penggerak sekarang tidak lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu yang saya buat kemarin berdasarkan contoh-contoh dari apa yang kita ada. Iya, jadi seperti kita kalau naik motor Bapak Ibu, kenapa tuh kayak mesti pakai helmnya? Karena kita yakin kalau pakai helm pasti aman, ya terlindungi. Jadi ada keyakinan dalam diri kita. Atau kenapa kita beribadah ya Bapak Ibu? Seperti itu. Jadi kita punya keyakinan bahwa nanti kita dapat hasil yang positif. Itu namanya lebih baik pakai keyakinan bukan peraturan di kelas. Kenapa? Karena apabila seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa memahami tujuan dunia dan maknanya. Jadi kita kembali kepada self tadi, intrinsik. Jadi dalam diri siswa. Jadi dia bikin keyakinan bersama kita. Apa yang dia yakin itu harus dia bikin, bukan dia tidak boleh bikin gitu. Bukan yang tidak boleh, tapi dia harus dia bikin, dia lakukan. Lanjut kepada budaya positif atau sisi 3 restitusi. Itu yang tadi saya bilang, jangan kita sekedar memberi hukuman, tapi nanti kita lihat di sini apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang tadinya pemalas, antidesos, yang lain. Restitusi bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini fotonya saya semua dalam video supaya bisa putar video Pak Ibu, tapi akhirnya dia tidak lama. Ini contohnya melanggar peraturan sekolah, tertidur di kelas pada saat jam pelajaran olahraga. Di
adalah langkahnya dulu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas di segitiganya Bapak Ibu. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kemudian yang validasi tindakan yang salah. Kembalikan tanya pada siswa kenapa apa tindakannya. Lalu yang ketiga, menanyakan dia keyakinan kepada apa yang dilakukan selanjutnya. Contohnya ini saya buat tertidur di kelas pada saat jam pelajaran olahraga, lalu akhirnya dia tidak mengikuti pelajarannya. Ini modelnya ini dan model dalam model program sekolah. Ya Bu, maaf, saya tertidur saat pelajaran olahraga karena saya memang sibuk. Menurut kamu benar atau salah? Ya, kamu tertidur. Ya Bu, saya tahu salah. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ini juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu mencari bersama. Ini bagian yang menstabilkan identitas. Ya Bu. Apa juga memvalidasi tindakan? Saya tertidur saat pelajaran olahraga karena saya memang sibuk. Semalaman saya keasikan bermain game sampai lupa waktu hingga larut malam. Oh, jadi penyebabnya kemudian hingga tidurmu tidak cukup hingga tertidur di kelas atau di kelas olahraga. Iya Ibu. Menurut Ananda, apakah sudah sesuai atau belum dengan semua yang telah dilakukan? Bu, saya telah melanggar ketentuan kita. Ananda masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya Bu, antaranya mengikuti pelajaran dengan tidak tidur saat jam pelajaran sedang berlangsung. Kira-kira hal apa saja yang dapat Ananda lakukan agar dapat menjadikan Ananda tidak terjadi saat jam pelajaran di kelas? Mengurangi main game lebih awal, dan saya akan menyumbangkan saya untuk mengikuti HP saya saat waktu jam tidur agar tidak keasikan main game lagi. Oke, sekarang kapan Ananda akan mulai melakukan hal-hal yang Ananda inginkan? Malam ini Bu, saya akan melakukan. Ya baik, terima kasih karena Ananda sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ibu harap selalu melakukan hingga Ananda menjadi anak yang bertanggung jawab dan menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Odemon Harapan dari kelas 9A, SMP Negeri 2 Sekembar. Perasaan saya setelah melakukan diskusi bersama Ibu ini adalah saya sangat senang karena saya memperoleh solusi dari permasalahan yang saya lakukan. Saya juga tidak dimarahi saat bersalah tertidur di kelas pada jam pelajaran. Terima kasih Bu Eni karena telah bersama mencari solusi bagi saya. Saya janji tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Ibu pemaparan materi dari saya. Sebelumnya saya mohon izin untuk memutar kesepakatan kelas yang tadi saya bilang telah saya laksanakan dengan siswa. Saja dianya tentang teknik-teknik cara bikin kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bentuknya positif Bapak Ibu, bukan dilarang main HP pada saat pelajaran, bukan, tapi katanya dalam bentuk positif. Jadi contohnya memperhatikan pelajaran dengan baik, duduk tenang saat pelajaran. Dilarang, jangan pakai kata dilarang ataupun jangan dalam itu kesepakatan
akan buat contohnya. Itu dari saya. Mungkin sekian pemaparan atau berbagi hal baik dari saya. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Lalu semoga kita semua sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan diri, sama-sama dapat menciptakan murid-murid kita menjadi murid-murid yang menjadi profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apabila ada kata atau yang keliru, saya mohon maaf dari Bapak Ibu semua. Kemudian dari Ibu juga, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Ya. Terima kasih Ibu Heni sebagai calon guru penggerak yang telah menyampaikan budaya positif dan ini berbagi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi contoh, kemudian menjadi motivasi dan pengetahuan, dan kita bisa menerapkannya dalam lingkungan sekolah. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh ini tadi, maka kegiatan kita yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif pada pagi hari ini, pada siang hari ini maksudnya bisa dinyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Moderator dan